di apa namanya di masa tuanya Kusno, si Kusno itu nggak bisa jalan karena kakinya hancur. Karena pas kejadian, pas si Kusno mendapati digigit itu, si Kusno kan pegang senjata, refleks dia nembak kakinya sendiri. Wah, Niatnya sih nembak kepalanya bro, iya tapi meleset ya. entah meleset entah kepala itu sebetulnya nggak ada. Ya, masih di jenggotan, jengkeran rambut tuh golek setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. So, langsung saja kita akan melanjutkan cerita. Setelah 2 cerita tentang jembatan, kali ini masih ada 1 seri jembatan lagi. Kira-kira jembatan mana nih yang cukup mengundang misteri kali ini? Chapter terakhir dari cerita dengan benang merah Behind the Bridge adalah jembatan yang terletak di sekitar kita, The Legendary of Jembatan Kaliketek Bojonegoro. Wow, Kaliketek. Saya tahu ketika saya membahas ini pasti akan mendapatkan kritikan atau peringatan dari beberapa praktisi spiritual. Namun yang saya ceritakan kali ini adalah kejadian horor. Namun kejadian horor itu justru terjadi pada saat ada tragedi di jembatan Kaliketek itu. Mungkin peringatan dari praktisi paranormal itu mungkin hati-hati kalau ngomong itu pasti ntar digangguin. Yang digangguin pasti anak-anak bukan saya. So kita lanjutkan lagi ceritanya. Ingat episode pertama yang diganggu kan teman-teman ya. Jembatan Kaliketek ini adalah jembatan penghubung antara Kabupaten Bojonegoro dengan Jatirogo, dengan Tuban, begitu ya. Yang dimana jembatan ini merupakan primadona untuk siapapun Anda yang ingin berwisata mistis. Karena apa? Kabupaten Bojonegoro ini kan sebetulnya kabupaten yang tidak terkenal amat, bahkan sangat amat tidak terkenal. Parameter ketidakterkenalan Bojonegoro adalah beberapa kali Kabupaten Bojonegoro itu mengukir prestasi internasional, namun liputannya jarang kita lihat. Yang sering kita lihat adalah liputan tentang keangkeran atau liputan tentang kecelakaan yang ada di jembatan Kaliketek ini. Terbukti beberapa acara mistis ataupun youtuber mistis itu pasti mengunjungi jembatan ini. Di antaranya program Mister Tukul Jalan-Jalan, yang harusnya programnya tentang kuliner, tentang wisata budaya, datang ke Bojonegoro, mistisnya yang diulik. Terus ada YouTuber Kisah Tanah Jawa, Om Hao. Oh iya kah? Juga mengulik daripada jembatan Kaliketek, ada kontennya, diupload setahun yang lalu. Nah pokoknya jembatan ini mungkin feeling saya ini merupakan top 5 jembatan paling angker se-Indonesia mungkin ya. Mungkin maybe top 5. Ya. Sebelum saya masuk ke ceritanya, saya akan jelaskan sedikit tentang kronologis sejarah berdirinya atau sejarah terbangunnya dari jembatan Kaliketek ini. Mari kita mulai dari yang pertama. Jembatan ini mulai dibangun ya pada tahun 1914 dan selesai pada tahun 1915 oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang fungsinya adalah untuk mengantarkan hasil bumi atau hasil rempah-rempah yang mereka rampas dari tanah kita untuk diantar ke jalurnya itu Jatirogo, Pamotan, Rembang ya kan, sampai Semarang. Nah pas Semarang kan pesisir tuh, baru dibawa pakai kapal ke negeri Belanda. Itu fungsi sebenarnya dibangunnya jembatan Kaliketek itu. Dan jembatan Kaliketek ini awalnya dibangun untuk jalur kereta api. Namun sepanjang perjalanan dari berdirinya jembatan ini, lama kelamaan pemerintah Belanda berpikiran untuk gimana kalau nggak cuman kereta api aja, kita bikin fungsinya itu juga untuk lalu lalang kendaraan mobil militer kita. Jadi pada saat desain pertama jembatan Kaliketek ini, jadi jembatan nih, Anda tahu ya desain jembatan seperti biasa lah, itu
ada rel keretanya. Oke, rel kereta kan seperti yang kita tahu ada besi di sisi kanan, ada besi di sisi kiri. Iya. Nah, pemerintah Belanda itu memutuskan untuk tengah-tengahnya itu kayak dikasih itu loh bro, aspal atau papan. Jadi papan terus dikasih aspal kecil. Jadi itu untuk lewatannya mobil atau orang berjalan begitulah. Walaupun cuma satu mobil doang. Jadi jembatan itu bisa berfungsi untuk perjalanan darat ketika keretanya tidak melintas. Karena gitu. kalau keretanya melintas kan nggak mungkin Dua bisa fungsi lewat. gitu ya? Dual fungsi begitulah kira-kira. Nah, berhubung pembangunan jembatan ini juga melibatkan beberapa praktisi mistis. Maksudnya merekrut lah atau juga bekerjasama dengan beberapa paranormal. Fungsinya tuh untuk gini loh bro. Jadi pembangunan jembatan itu kan idealnya itu dilakukan pada saat musim kemarau. Namun cuaca Bojonegoro yang tidak pernah jelas, maka harus direkrut pawang hujan. Contohnya itu keterlibatan paranormal dan juga untuk babat alas. Dan juga pada saat babat alas itu juga kuli-kuli yang dipekerjakan oleh pemerintah Belanda itu mengalami kendala begitulah. Kuli-kuli itu mengalami liku-liku ya? Ya, kuli-kuli itu mengambil liku-liku sehingga pemerintah Belanda itu, walaupun pemerintah Belanda tidak percaya ya dengan hal seperti itu, namun terpaksa mereka harus Saya tidak percaya. Begitulah kira-kira. Overburden atau mungkin Bundeshofen kan kita nggak tahu bahasanya kan. Sehingga mereka itu terpaksa untuk merekrut paranormal untuk apa ya? Menetralisir makhluk-makhluk yang diduga mengganggu pembangunan dari jembatan itu. Dan seperti biasa bro, tidak afdol rasanya kalau makhluk-makhluk itu ya kan mengizinkan atau gua nggak ganggu lo tanpa adanya pertumbalan-pertumbalan, persyaratan yang mereka ajukan. Salah satu syarat paling biadab yang diajukan oleh makhluk-makhluk halus itu adalah pemerintah Belanda itu disuruh untuk menumbalkan orang untuk dibunuh, dalam artian itu jasadnya ditanam sebagai fondasi. Dan persyaratannya tidak berhenti sampai situ. Orang-orangnya dibunuh dan jasadnya sebagai fondasi itu harus cewek. Dan ceweknya itu adalah perempuan muda. Kira-kira usianya baru mentas atau baru selesai, ya nggak jauh-jauh dari ulang tahunnya ke yang ke-10. Akil balik ya. Iya. Wow. Jadi banyak sekali gadis-gadis muda di Bojonegoro waktu itu yang usianya 11, 12, 13 tahun itu kehidupannya berakhir menjadi pondasi jembatan itu. Itu sejarah pertama yang kami jelaskan. Sejarah yang kedua akan kami jelaskan bahwa jembatan itu dulunya itu kan sempat digunakan oleh pemerintah Jepang. Kan Indonesia kan kedatangan Jepang juga tuh. Digunakan untuk melintas untuk kendaraan-kendaraan militernya Jepang. Karena kan Jepang kesini kan ya mereka tidak membangun apa-apa gitu. Mereka memanfaatkan bangunan yang sudah ada dari bangunannya pemerintah. Begitulah kira-kira. Nah, singkat cerita, Jepang kan tumbang tuh di tangan sekutu kan. Akhirnya Jepang tuh cabut. Nah, sejarah yang kedua ini tuh terjadi pada saat agresi militer. Bahwasanya pas agresi militer itu kan Belanda hadir kembali ke Indonesia. Tidak lepas juga mereka juga hadir di Pulau Jawa. Dan pastinya mereka itu akan datang kembali ke Bojonegoro. Namun rencana kedatangan pasukan Belanda ini ke Bojonegoro itu dihadang oleh yang namanya tentara Jenny Pelajar. Dihadang dengan cara jembatan Kaliketek diledakkan, dibom. Ya begitu. Jembatan Kaliketek dibom. Maka dari itu jembatan Kaliketek yang selama ini kita lihat itu kan di sisi barat itu kan jembatan baru. Di sisi timur yang terbengkalai itu kan jembatan lama. Nah, jembatan lama yang terbengkalai itu sebetulnya bangunan baru. Karena bangunan pertama yang originalnya itu sudah meledak. Sudah diruntuhkan. Sempat diruntuhkan ya. Ya. Banyak sekali mitos-mitos keangkeran yang ada di sana, seperti ada sosok tinggi hitam besar bertanduk 5. Seperti ada ular putih yang kepalanya itu manusia.
seperti ada kuntilanak yang kalau dilihat dari jauh bro ya, itu dia bentukannya tuh saking besarnya itu, sosok itu tuh kayak spanduk yang membentang di jembatan Kalikete. Itu banyak mitos itu. Nah namun yang akan saya ceritakan itu bukan yang pengendara terus tiba-tiba nabrak kuntilanak, atau mungkin pengendara melihat sosok tinggi hitam besar dengan tanduk 5, tidak. Lalu Kejadian yang akan kami jelaskan kali ini adalah kejadian mistis yang terjadi pada saat pengeboman jembatan Kalikete. Oke. Diceritakan Kusno, ya kan, seorang member dari tentara Jenny Pelajar ini, ya kan, yang dimana Kusno ini ya itulah prajurit yang dimana dia itu orang Bojonegoro bro, yang dimana waktu itu pemimpinnya atau komandannya itu menginstruksikan ke pasukan-pasukannya tentara rakyat itu untuk mengantisipasi datangnya pasukan Belanda. Jadi komandannya itu disuruh ya kita bersiaga karena Belanda mau ke sini. Siapa tahu Belanda itu nyari ribut lagi, kita harus siap. Kita jangan lengah. Kita harus siap fight sama mereka. Begitulah ya. Namun Kusno dan pasukan-pasukan yang lain tidak sepakat dengan rencana dari komandannya itu. Gokil. Namanya juga militer tidak resmi kan, maksudnya apa namanya, tidak setuju adalah hal yang biasa. Karena kalau militer yang sekarang kan nggak setuju sama komandan, Anda gila Pak. Maksudnya tidak boleh kan, ya kan. Tapi ini kan tentara rakyat, pasukan-pasukannya itu tidak sepakat. Nah, kenapa kok tidak sepakat? Nah, alasannya itu karena daripada kita harus fight sama Belanda, lebih baik kita cegah Belanda itu untuk masuk sini. Akhirnya dirembuk, ketemulah satu kesepakatan bahwasannya bagaimana caranya biar Belanda itu tidak bisa masuk Bojonegoro adalah meledakkan, ya kan? Iya. Jembatan Kalikete itu. Tapi yang unik dan yang seru adalah Kusno dan rombongannya beserta komandannya merencanakan pengeboman itu bukan pada saat sebelum Belanda masuk, tapi pada saat Belanda lagi melintas di jembatan itu. Oke, gokil. Jadi idenya keren. Ada efektivitas di sana. Oh iya. Daripada kita ledakin pas sebelum Belanda nyampe, dia kan bisa pakai perahu. Nah kita habisin aja tuh di jembatan itu. Bodoh amat lah, hubungan kita sama Kabupaten Tuban tuh harus terputus. Lagi pula kita bisa ke Tuban naik perahu kok, naik getek kok, nggak ada masalah. Station Mader gitu kan. Ya walaupun si Kusno tidak akan bilang Station Mader ya pasti ya. Nah kejadian itu tepat di tanggal 2 Desember 1948 pada momen agresi militer pertama atau kedua, saya agak lupa. Pertama mungkin ya. Apanya? Agresi militer pertama atau kedua gitu, yang 1948 Desember dia. Berarti mau 1949. Iya itu mungkin. Akhir tahun 48. Nah pas zaman agresi itu direncanakanlah pengeboman itu. Singkat cerita, pasukannya atau teman-temannya si Kusno ini mengetahui lah kira-kira jadwal sampainya pasukan Belanda itu di Jatirogo, ya kan? Yang dimana mereka mengetahui bahwasannya tentara Belanda sudah sampai Jatirogo itu jam kisaran sekisaran jam 3 sore. Nyampe Jatirogo tuh. Nah begitu sudah mereka sampai Jatirogo melalui informasi yang nggak tahu mereka dapat dari mana, akhirnya pasukan-pasukannya atau teman-temannya si Kusno yang dipimpin oleh komandannya itu bersiap-siap. Bersiap-siapnya gimana? Ada yang berjaga di bukit-bukit, ada yang berjaga, dan ada sekitar 15-16 orang yang bertugas sebagai eksekutor pengeboman. Dan mereka itu stay di bawah jembatan Kalikete. Stay di bawah dengan menggantung ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ngegantungnya ya, mereka di bawah jembatan menggantung tangan gitu loh. Selama beberapa hampir sejam lah. Capek, cuman kan tentara kan zaman itu semangat atau daya juangnya tinggi gitu mereka. 15-16 orang itu bersiaga di bawah jembatan Kalikete sambil bergantung. Yang dimana rencananya adalah ketika pasukan Belanda sudah
sampai di jembatan itu, Oh. ke-16 orang itu secara serempak melepaskan granatnya, lalu secepat mungkin menaruh granatnya di sela-sela dari Jembatan-jembatan itu. baja-bajanya itu, rangka bajanya itu. Iya, rangka-rangka jembatannya itu. Rangka-rangka jembatannya. Nah, FYI, 16 orang itu menggantung di jembatan itu ya. Itu bukan yang 16 terus berjejer gitu enggak. Jadi formasinya ya, satu rangka baja nih digantung oleh 2 orang. Oke. Satunya lagi 2 orang. Jadi ada 8 section. Oh, dari Ada 8 grenade, titik grenade yang akan diledakkan. Oke. Nah, kenapa 2 orang? Karena fungsinya adalah yang satu itu bertugas untuk megang granatnya, yang satu lagi ngelepasin pengait granat. Pinnya. Iya, karena tuh nggak mungkin dilepasin pakai 2 tangan karena kan satu tangan nggak gantung. Yoi. Nah, terus begitu mereka sudah melepaskan pengaitnya, sesegera mungkin yang megang granat itu nyelipin ke rangka bajanya dan sesegera mungkin terjun ke bawah dan sesegera mungkin berenang untuk menjauh biar nggak di bawah jembatan banget. Oke. Jadi paham ya, Iya. biar nggak kena reruntuhan lah. Iya. Oke. Singkat cerita, semua bersiaga. Tentara Belanda sudah di jembatan Jembatan. Kalikedek. Itu momennya tuh harus bener-bener presisi, bro. Iya. Momennya tuh nggak boleh yang kayak pas hampir masuk diledakin, nggak bisa. Jadi harus bener-bener tentara Belanda semuanya, rombongannya ya, Udah memasuki. sudah di jembatan. Iya. Jadi tidak boleh ada satupun yang sudah lewat. Iya. Ya kan? Harus semua dan itu harus presisi. Oke, ketika dirasa sudah presisi, ya kan? Orang yang ada di paling selatan itu memberikan kode ke orang-orang yang ada di utaranya. Iya. Memberikan kode, entah itu kodenya ngakuan kepala atau gimana. Sesegera mungkin dilepaskan. Nah, tentara Belanda lewat nih. Set, begitu lewat. Tentara Belanda sama sekali tidak melihat adanya halangan di situ. Tidak menyadari apapun ya. Iya. Lempeng aja ya. Ini Bojonegoro sepi amat ya, mungkin begitu. Tumben. Tumben Bojonegoro sepi banget nih. Ya kan? Sepertinya perjalanan kita lancar sekali. Lancar sekali. Sungguh indah. Sungguh. Java. Java, tempat lama yang sudah kita tinggalkan. Iya. Bukankah begitu Van Persie? Ya, mungkin begitu. Iya, Business manager mungkin begitu ya. Iya kan? Mungkin gitu ya. Nah, karena kenapa rombongan tentara Belanda itu sempat heran kenapa ini kok sepi-sepi aja. Karena mereka kan berangkat dari Semarang tuh. Di kabupaten-kabupaten lain tuh dia halangi, bro. Ada perlawanan. Dan ya? mereka fight di sana. Dan Iya. kebetulan rombongan itu berhasil menang sih di semua kabupaten itu, Iya. ya kan. Ini kok padahal Bojonegoro termasuk wilayah yang diprediksi ada perlawanan paling berat lah. Oh, oke. Ini kok datar-datar aja. Datar-datar aja. Pas sampai rombongan itu nyampe di jembatan Kalikedek dan melintas, tiba-tiba orang-orang yang ada di atas jembatan itu mendengar, biu, cepok gitu. Oh iya. Nggak ngerti mereka ke apa, cuman yang jelas ada suara biu atau mungkin ada barang yang tercemplung atau gimana gitu kan. Akhirnya Gak lama kemudian setelah cepuk, tiba-tiba jembatannya meledak. Ntar dikasih suara ledakan ya sama editor ya. Duar. Nah gitu. Mapior. Nah, alhasil Tor. ya. Dan bro, kenapa saya harus memberikan instruksi pada editor untuk memberikan suara ledakan yang besar? Karena semesta mendukung. Oke. Tanpa diduga, tanpa dinyana, rombongan tentara itu membawa pasokan bahan bakar Oke. untuk keperluan militer. Oke. Jadi terbayang lah, grenade, terus bahan bakar banyak banget ya kan. Ledakannya udah pasti ekstrim lah gitu Oke. kan. Dan sesuai prediksi semua rombongannya itu tumbang nih, jatuh ke bawah, terus mobil-mobilnya juga jatuh ke bawah dan sebagainya ya kan. Tapi ingat, masih ada orang-orang yang stay di bukit-bukit. Kenapa ada orang-orang yang stay di bukit? Itu karena seandainya nih pengebomannya meleset, Iya. maka akan diberikan perlawanan dari bukit. Oke. Gitu kan. Iya. Tapi kan tumbang semua tuh pada jembatan tuh. Iya. Nah, begitu selesai diledakan, beberapa menit kemudian orang-orang yang di bukit itu tetap stay di bukit. Karena apa?
Kenapa? Ketika tentara Belanda itu sudah tumbang di Bengawan ya, 16 orang yang renang itu harus memastikan lagi bahwa orang-orang yang tumbang itu beneran mati atau masih ada yang hidup. Oke. Jadi tidak berani begitu meledak, tidak berani langsung selebrasi, ya gitu nggak. Nggak mungkin ya. Bukan. Oke. Era itu Pele belum lahir kok ya Pele. Iyalah itulah. Siapa bikin power? Ronaldo gak ono sih. Nah, akhirnya kan si 16 orang yang berada di Bengawan itu memastikan satu persatu apakah ada yang masih hidup atau enggak. Hidup nggak lu? Ya. Mati nih. Gitu. Ya. Karena kalau masih hidup dihabisin pakai pistol, ya kan. Kusno itu, si Kusno itu masuk ke dalam ke-16 orang itu. Salah satu dari 16 orang. Oke. Ya kan? Lantas memastikanlah Kusno dan teman-temannya udah mati. Masih nafas cekrek cedar gitu. Okay. Pokoknya beringas lah begitulah ya. Nah, setelah semuanya dicek, ya kan, ada satu temannya si Kusno itu yang teriak ke bukit, semuanya udah habis. Wah, selebrasi tuh yang di bukit, segala macem. Nah, FYI, kebetulan sekali, si Kusno itu punya, disebutnya ya, bakat indigo. Yang dimana pada saat temennya bilang semuanya udah habis, si Kusno itu langsung kayak megang pundak temennya. Ini belum habis. Kenapa, Bro? Aku ngerasa langsung bahasa Indonesia aja ya. Iya. Kan udune bahasa Jawa, cuman langsung Indonesia biar teman-teman pemirsa YouTube dan pendengar noise tahu lah bahasanya. Ini kayaknya belum pada habis deh. Ini saya merasa kayak masih ada yang hidup gitu kan. Terus temannya bilang, "Lah, Anda sudah ngecek semua nggak?" "Udah, tapi aku kok ngerasa ini masih ada yang hidup ya," gitu kan. Coba deh dicek lagi, tapi begitu ada yang masih hidup langsung habisin pakai pistol ya. Yaudah deh, pinjam senjatamu gitu. Nah, aku nyelek senjatamu gitu. Dikasih ke temennya. Dikasih ke Kusno maksudnya. Si Kusno yang soalnya temen-temennya udah ogah ngecekin lagi, Bro. Biar si Kusno aja yang ngecekin gitu kan. Nah, si Kusno ini ngecek ulang kan orang-orangnya kan. Dan bener, Bro, tentara Belanda yang mati kala itu matinya tuh badannya hancur ya, terus ada yang kepalanya tuh hancur, bahkan ada yang sosok tentara tuh yang bagian matanya, Bro, itu kayak ketusuk besi selengan saya ini loh. Ketusuk besi sampai ke belakangnya, jadi tembus dia. Efek ledakan dan otomatis besi-besinya kan pada mencuat ya ke mana-mana. Dicekin itu udah mati dan semuanya itu orang-orang yang mati itu pakai pakaian militer dan semuanya bule. Harusnya. Iya dong, harusnya bule dong. Namun ketika Kusno mengecek, Kusno itu mendapati satu orang meninggal, Bro, tanpa kepala sih. Tapi dia tuh cewek. Jadi tergeletak itu di Bengawan, cewek, pakai daster warna krem lah. Tanpa kepala. Kusno kaget dong. Nih kok ada cewek nih? Ini masa bagian dari tentara Belanda? Ya Allah, apa mungkin ini pribumi? Kan kalau itu pribumi kan, ya kayak gitu. Paham gak sih? Iya. Kok ngebunuh ada yang kena tetangga sendiri gitu loh. Paham ya? Karena kan ledakannya luar biasa itu. Iya. Dicek, aduh nggak ada kepalanya gitu. Terus si Kusno tuh noleh kanan kiri, hanya ingin mengetahui kepalanya tuh mana sih, biar dia bisa meyakinkan itu, make sure gitu ya. Make sure ini pribumi atau bukan. Dan ternyata Kusno itu pas Kusno menyerah ya, akhirnya kan Kusno menyerah tuh untuk nyariin kepalanya. Akhirnya Kusno melipir ke pinggir dan Kusno itu tersandung kepala orang, Bro. Dan itu kepala cewek. Kepalanya tuh pas Kusno ngeliat ya, kepalanya tuh menghadap ke bawah, jadi mukanya gak kelihatan. Terus aduh, si Kusno tuh kayak nek basa Jawa niku mengomingkem atau ragu-ragu untuk membalikin itu loh. Karena takut itu pribumi. Dari rambutnya, aduh hitam lagi rambutnya.
Si Kusno menguatkan hatinya. Akhirnya pelan-pelan si Kusno menjulurkan tangannya ke rambut si kepala itu dan membalikkan kepala itu, dan yang Kusno lihat adalah kepala pribumi. Wah, kok bisa kepala pribumi? Kusno merasa sangat amat berdosa di situ. Dia hampir nangis, bro, tapi air matanya tertahan oleh rasa kaget karena tiba-tiba kepala itu matanya terbuka. Kepala aja. Dan Kusno kaget setengah mati. Saking kagetnya si Kusno tuh refleks nendang si kepala itu. Oh, tak pikir saking kagetnya ayam. Enggak gitu. dong. Bukan. Balik lagi si Kusno akhirnya refleks untuk nendang si kepala itu yang tiba-tiba matanya terbuka. Padahal itu kepala doang. Oh iya. Si Kusno refleks nendang, cetar gitu. Dan Anda tahu ya, kalau kita nendang sesuatu, itu pasti sesuatu itu kan pasti melompat ke depan. Nendang bola aja ya, kita nendang bola gitu kan. Penjaga gawang itu kan. Ya. Iya kan. Misalnya nendang penalti gitu kan. Iya. Pasti kan bolanya ke depan. Iya. Nah ini si Kusno begitu nendang kepala itu tuh tidak terlihat di depan. Loh, kemana? Padahal si Kusno tuh berasa kalau ada kepala tak gitu. Iya. Tapi kok kepalanya gak ke depan gitu loh. Kemana? Terus si Kusno bingung kan, nengok kanan kiri nggak ada apa-apa kan. Tiba-tiba dari arah bawahnya Kusno ada suara Anjay. Orang menghela nafas, dan ditengok si Kusno itu adalah kepala yang Kusno dapati tadi. Tapi kali ini kenapa gak bisa ditendang si Kusno? Karena pada saat si Kusno menendang kepala itu menggigit celananya Kusno. Kepala itu menggigit celananya Kusno bagian bawah ya. Digigit terus nyangkut gitu ya. Mata si kepala itu ya kan melotot, terus dia gigit sambil senyum terus sambil ngelihat ke arah Kusno. Saya skip ceritanya, saya langsung melompat di di masa tuanya Kusno. Si Kusno itu nggak bisa jalan karena kakinya hancur. Karena pas kejadian, si Kusno mendapati digigit itu, si Kusno kan pegang senjata, refleks dia nembak kakinya sendiri. Niatnya sih nembak kepalanya, bro. Iya, tapi meleset ya. Entah meleset, entah kepala itu sebetulnya nggak ada. Oh, I see. Ya. Entah kepala itu ada tapi tembus sampai kakinya. Nggak tahu ya. Yang jelas kaki kanannya si Kusno ini hancur lah gitu. Dan itulah tadi cerita tentang untold story dari jembatan Kaligede. Oke, keren ceritanya. Diduga kepala yang ditendang Kusno, yang didapati si Kusno tiba-tiba membuka matanya, itu adalah kepala-kepala yang ditanam sebagai fondasi pembangunan jembatan Kaligede. Yang korbannya itu remaja-remaja putri pada saat kolonial Belanda itu. Ya. Wow, keren. Terima kasih, ceritanya bagus sekali ini. Tak terasa sudah 3 cerita yang berbasis pada jembatan behind the bridge. Oke, lalu kita akan lanjutkan lagi ke episode selanjutnya. Tetap di Jenggotan. Jangan lupa di subscribe. Jika memang punya teman-teman punya cerita, kirim saja langsung saja ke direct message di Instagram di jenggotan_podcast. Kalau tulisannya kecil, editornya membosankan, coba dikasih tulisan yang lebih gede @jenggotan_podcast di sini. Tes. Nah, Terima kasih. Saksikan Editor Jenggotan. kita memang amazing. Oke.